Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijja wa hatta anhum min sama'il aqdi kulli hijabin min sahabil jahli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Muhibbin Zuhri MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, dan tak lupa teman-teman yang sangat saya cintai. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk revisi video pada sebelumnya di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangan pada masa anak-anak. Perkembangan pada masa anak-anak ini dibagi menjadi 5 ya. Ada konsep tugas perkembangan masa kanak-kanak, perkembangan motorik pada masa kanak-kanak, perkembangan kognitif pada masa anak-anak, dan juga masa pubertas dan perkembangan seks pada anak. Yang saya akan bahas kali ini yaitu perkembangan kognitif pada masa anak-anak. Terus yang 4 bab itu gimana? Di video teman saya Mbak Agi Novela sama Mas Anas Ainul Hakim, silakan dilihat sendiri. Langsung saja ya, kita bahas perkembangan kognitif pada masa anak-anak. Perkembangan kognitif pada masa anak-anak ini dibagi menjadi 6. 1 yaitu perkembangan pengamatan, yang kedua yaitu perkembangan fantasi, yang ketiga perkembangan berpikir, yang keempat perkembangan perasaan, yang kelima yaitu perkembangan rasa sosial, dan yang keenam perkembangan kemauan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu perkembangan pengamatan. Dalam psikologi, mengamati yaitu suatu kegiatan untuk menggunakan alat indera sebagai sarana pengamatan. Alat-alat indera antara lain menggunakan mata untuk melihat, menggunakan telinga untuk mendengar, menggunakan hidung untuk mencium aroma sesuatu, dan menggunakan jari-jari untuk merasakan sesuatu, dan menggunakan lidah untuk mengecap. Dari hasil penelitian di atas, terdapat 2 tipe pengamatan, yaitu 1 tipe melihat warna dan juga 2 tipe melihat bentuk. Apa sih tipe melihat warna itu? Dalam tipe ini, anak lebih mudah dan tanggap bila mempelajari yang berhubungan dengan warna-warna. Bila mana anak sedang menggambar, dia lebih suka untuk mewarnai, untuk memperindah corak-corak gambar tersebut. Yang kedua yaitu tipe melihat bentuk. Dalam tipe ini, anak lebih mudah dan lebih memperhatikan bagian atau sebuah bentuk, karena perkembangan perasaannya lebih cepat terhadap bentuk. Seperti halnya jika ia menggambar, dia lebih puas jika gambar sesuai dengan aslinya, dan jika gambar tidak sesuai maka dia akan merasa kurang puas, seperti itu. Menurut William Stern juga membagi pengamatan ke dalam 4 masa, yaitu ada masa mengenal benda, masanya sampai 8 tahun. Pada masa ini pengamatannya masih bersifat luas dan banyak, seperti manusia dan juga hewan. Yang kedua yaitu masa mengenal perbuatan, usianya 8 sampai 9 tahun. Pada masa ini telah memperhatikan bagaimana tingkah laku manusia dan juga perbuatan hewan. Yang ketiga yaitu masa mengenal hubungan, usianya antara 9 sampai 10 tahun. Pada masa ini anak mulai membedakan waktu, tempat, dan sebab juga akibat. Yang keempat, masa mengenal sifat, yaitu usianya 10 tahun ke atas. Pada masa ini anak mulai menganalisa sesuatu sehingga dia bisa mengenal sifat-sifat manusia dan juga hewan. Yang kedua yaitu perkembangan fantasi. Sejak umur 6 tahun ke atas, anak mulai dikenalkan dengan dunia luar atau lingkungan sekitar. Tetapi bukan berarti fantasinya menjadi lenyap. Ia masih tetap ada untuk membuat suasana yang baru, seperti halnya mendengarkan cerita dan juga membaca buku. Fahyuni dan juga Bandono menjelaskan bahwa penggunaan media buku bergambar dapat menguatkan divisualisasi, mencoba menggambarkan hakikat pesan dalam bentuk
yang menyerupai keadaan yang sebenarnya. Media pembelajaran berupa cerita bergambar memiliki karakteristik sebagai upaya penyampaian pesan yang sederhana, jelas, dan mudah untuk difahami siswa. Melalui penggunaan media bergambar inilah diharapkan dapat mempertinggi kualitas belajar mengajar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Di sini ada dua macam fantasi ya. Satu yaitu masa dongeng, masa 4-8 tahun. Pada masa ini anak dibawa ke arah dunia kenyataan. Anak akan senang sekali jika ia mendengarkan cerita kehidupan. Yang kedua, masa Robinson Crusoe, yaitu dari umur 8-12 tahun. Pada masa ini anak mulai memasuki masa yang realisme kritis, yaitu tidak lagi menyukai dongeng yang fantasi atau dongeng yang tidak masuk akal. Nilai fantasi yang bermanfaat seperti dapat digunakan sebagai hiburan, memudahkan anak dalam menerima pelajaran, dan membentuk budi pekerti anak menjadi lebih baik. Sedangkan dampak dari fantasi seperti anak terbelenggu dengan dunia fantasinya, terlalu berangan-angan sehingga anak lebih sering melamun. Oke, yang masuk ketiga ya, perkembangan berpikir. Dalam psikologi disebut intelek dan inteligensi. Intelek adalah berpikir dan inteligensi ialah kemampuan kecerdasan. Berpikir berarti menimbang-nimbang, menguraikan, dan menghubung-hubungkan sampai akhirnya mengambil keputusan. Sedangkan kecerdasan berarti kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Dalam pertumbuhan anak, pikiran terus berkembang sesuai usianya. Sampai anak berumur 8-12 tahun, ingatannya menjadi kuat. Dalam usia ini, anak memulai masa belajar, menambah pengetahuan, kemampuan, dan kebiasaan baik. Dalam usia 8-12 tahun ini, anak tidak lagi bersifat egosentris, yaitu anak tidak lagi memandang bahwa dirinya merupakan pusat perhatian lingkungan. Akan tetapi, anak lebih memperhatikan lingkungannya dengan objektif. Mereka mulai penasaran terhadap kenyataan dan mendorong dirinya untuk menyelidiki lingkungannya. Anak sangat tertarik dengan benda-benda yang bergerak. Menurutnya, hal yang mengandung kegiatan sangat menarik perhatiannya. Anak akan dengan senang mengikuti suatu kegiatan walaupun fokusnya bisa berpindah-pindah pada sesuatu yang lain. Anak harus diberikan kesempatan untuk banyak bergerak, berbuat, dan bertindak. Karena apabila kegiatan ini kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan, maka akan bisa bertindak dengan asal berbuat saja. Pada masa sekolah, anak sangat suka mengumpulkan perangko, gambar-gambar, bungkus rokok, dan sebagainya. Setelah anak berusia 8 tahun, mereka sudah tidak lagi menyukai dongeng-dongeng dan cerita yang fantastis karena mereka sudah mampu berpikir kritis dan hanya menerima cerita yang masuk akal. Fahyuni dan Fauzi juga menyatakan begitu pentingnya penggunaan media pembelajaran yang mempertimbangkan dan menciptakan suasana belajar yang menarik dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga variatif, sehingga dapat memudahkan pemahaman siswa pada materi pelajaran yang diberikan. Media komik Akidah Akhlak merupakan salah satu media efektif untuk meningkatkan daya tarik pembelajaran. Dengan guru memperhatikan kompleksitas proses belajar, maka ketepatan memilih media dan metode pembelajaran akan berpengaruh terhadap minat baca dan hasil belajar siswa. Oke, selanjutnya yang keempat, yaitu perkembangan perasaan. Perasaan yang dimiliki anak-anak lebih kuat berpengaruh dibanding perasaan orang dewasa. Anak sekolah sering merasa puas, gembira, dan jarang sekali menyesali perbuatannya. Mereka belum bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Perasaan di sini ada perasaan intelek ya. Perasaan intelek yaitu perasaan yang disertai perasaan berpikir. Seperti anak-anak biasanya menyelesaikan soal matematika, IPA, IPS, dan sebagainya. Saat mereka memulai mengerjakan soal, mereka akan merasa tegang. Tetapi jika mereka telah selesai, mereka akan kembali merasakan kepuasan. Yang kedua ya, tadi setelah perasaan intelek itu ada perasaan seksual. Seks adalah masalah pribadi. Anak sebaiknya membicarakan masalah seks pada orang tua mereka sendiri. Harapan anak supaya orang tua terbuka
dan tidak sungkan menjawab pertanyaan mereka tentang seks, karena anak juga ingin mengetahui tubuh mereka, yaitu tubuh mereka sendiri, yaitu tentang bentuk dan wujudnya serta perubahan yang terjadi baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga yaitu perasaan keindahan. Perasaan keindahan adalah perasaan saat individu menghayati sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang indah atau buruk. Untuk menentukan indah atau buruk diperlukan alat ukur dalam diri yang disebut cita rasa. Anak dapat mengatakan bahwa itu indah atau buruk hanya dengan menirukan orang dewasa saja. Yang disebut bagus oleh seorang anak berarti sesuatu yang disukainya, bukan berarti benda tersebut memang bagus. Faktor pembawaan dan lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap perasaan dan keindahan anak. Yang keempat yaitu tadi perasaan keagamaan. Perasaan keagamaan yaitu perasaan menghayati berhubungan dengan Tuhan. Perasaan ini luhur dalam jiwa manusia, menggerakkan hati supaya selalu berbuat baik. Sejak kecil anak-anak dibiasakan dengan suasana ketuhanan, namun mereka sendiri belum mengerti betul apa nilai-nilai keagamaan. Mereka hanya mengikuti orang tuanya saja. Yang kelima yaitu ada perkembangan sosial ya. Saat mulai keras kepala, seakan-akan perkembangan rasa sosial telah berhenti. Masa krisis pertama merupakan permulaan timbulnya kesadaran akan sikap objektif. Sebenarnya krisis pertama adalah tempat meletakkan dasar perkembangan sosial yang sesungguhnya. Anak akan membangkitkan rasa sosial dan usaha memperoleh nilai-nilai sosial dengan bergaul dan menyesuaikan diri dengan teman-temannya, dan ada bantuan dari pihak guru. Dengan teknik sosiometri, guru akan mengetahui hubungan sosial di kalangan murid-muridnya. Dengan pengetahuan itu, guru akan dapat membantu murid-murid untuk mempunyai murid-murid yang mempunyai kesulitan dalam bergaul dan dengan temannya. Dalam keluarga, anak laki-laki diajarkan berperan sebagai laki-laki dan perempuan diajarkan berperan sebagai perempuan, dan guru mengajarkan peran sosial sewajarnya masing-masing untuk murid laki-laki dan juga perempuan. Yang keenam, ini yang terakhir ya, yaitu perkembangan kemauan. Masa paling baik dalam pembentukan kemauan yaitu pada masa sekolah. Anak usia sekolah akan menurut kepada pemimpin yang kuat dan tegas. Mereka sudah pandai mengkritik sesuai dengan tingkat perkembangan pikirannya. Kadang anak sangat mencintai gurunya sehingga sangat patuh terhadap gurunya. Anak usia sekolah banyak menaruh perhatian terhadap dunia luar, aktif dalam kegiatan lingkungan, namun banyak bertanya karena perhatiannya yang sangat tajam. Mereka seperti seorang yang realis, kecil ingatannya, sangat setia, dan kemauan belajarnya sangat kuat. Berikan motivasi terhadap anak dan jauhkan saran dari sugesti negatif yang dilarang agama, seperti bersifat asosial dan asusila. Baik, demikian itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.